Selamat datang di Bijaks News Jumat 9 Mei 2025 bersama saya, Fani. Informasi pertama, salah satu pelapor dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo, Muhammad Rizal Padilah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri bersama beberapa anggota tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA, menyusul laporan pengaduan masyarakat yang diajukan pada 9 Desember 2024 bahwa proses hukum ini sudah masuk tahap penyelidikan dengan surat perintah penyelidikan yang diterbitkan 10 April 2025. Laporan ini merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam penegakan hukum, meski bukan delik aduan, ungkap Rizal Rabu 7 Mei. Ia menekankan bahwa dugaan pemalsuan ijazah maupun skripsi Jokowi dapat menimbulkan kerugian bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama dalam pengambilan kebijakan negara. Ia juga merasa secara pribadi dirugikan sebagai pendukung Prabowo di Pilpres 2019 karena Jokowi, yang diduga tidak memenuhi syarat tetapi tetap menjadi kompetitor. Ia menyoroti dugaan pelanggaran sejumlah pasal, mulai dari pasal 263, 264, 266 KUHP, hingga pasal 68 dan 69 UU nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta pasal 35 UU ITE. Lebih lanjut, Rizal juga mendesak agar dilakukan uji forensik atas skripsi dan ijazah Jokowi untuk menghindari penghentian proses secara formalitas. Ini ada keterlibatan sejumlah pihak, termasuk Rektor UGM Pratikno serta Rektor saat ini, Ova Amelia, dan Dekan Fakultas Kehutanan atau FKT, yang menurutnya berpotensi menghambat penyelidikannya dan bisa terkena dugaan obstruction of justice, ujarnya. Ia juga menyampaikan adanya bukti tambahan berupa pernyataan anak almarhum Sumitro dan perbandingan tanda tangan, serta informasi dari podcast yang menyebut proses manipulasi dokumen akademik di UGM. Kasus ini bukan hanya soal hukum, tapi juga dalam pertarungan politik hingga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan akademisi demi menjaga integritas pendidikan tinggi, katanya. Ia juga mengungkapkan harapannya terhadap Bareskrim bertindak independen dan agar tidak menjadi korban tarik-menarik kekuasaan. Informasi kesehatan, Indonesia ikut uji klinis fase 3 vaksin TBC M72 atau AS01E buatan Bill Gates Institute bersama 5 negara. Uji klinis digelar di sejumlah rumah sakit dan kampus medis dengan efikasi 50 hingga 54%. Informasi nasional, Kemnaker dan Prefektur Mi Jepang sepakat tingkatkan pengiriman peserta pemagangan teknis. Hal ini jadi strategi cetak SDM unggul dan perluas akses kerja ke luar negeri. Informasi selanjutnya, Hasbi Allah Ilyas nilai usulan Polri kembali ke Mendagri sah, tapi berisiko jadi alat politik. Ia sebut pemisahan sejak era Gus Dur penting untuk independensi Polri. Informasi luar negeri, serangan cyber terhadap aplikasi web dan API di Asia Pasifik melonjak 73% pada 2024, mencatatkan 51 miliar serangan terkait dengan penggunaan aplikasi AI yang memperbesar permukaan serangan. Sampai bertemu di informasi bijaks berikutnya.